Oke, selamat pagi. Jadi di tutorial kali ini ya pertemuan kedua untuk ini aplikasi IoT ya. Jadi langsung aja saya ini share screen. Oke, jadi ini itu ya apa namanya belajar untuk aplikasi IoT ya di kali pertama ya. Nah, di sini saya sudah membuat rancangan ini ya, sebanyak 11 pertemuan ya. Karena sisanya mungkin pengerjaan project ya sambil jalan juga. Jadi di sini kita akan membahas penjelasan project yang akan dibahas ya. Sebanyak 5 project ya. Karena nanti 21 orang ini mau dibagi jadi 5 kelompok gitu ya. Jadinya materi yang lain bisa dilihat di sini masing-masing akan dibahas robotika, electrical vehicle. Ya. Nanti mungkin di sini akan review jurnal ya, yang terbaru sekarang dan di sini lebih ke ini ya perancangan elektronika. Di sini mungkin nanti saya akan bahas freezing. Ya. Terus graphical user interface pemrograman web ya di sini banyak ya. Termasuk dengan visualisasinya menggunakan JavaScript atau jQuery ya di sana. Terus desain produk di sini kita akan nanti bahas Inkscape dan Blender ya untuk desain kemasannya gitu ya. Terus sumber energi listrikan dan komunikasi data gitu ya di sini. Coba kita ulang beberapa ini ya komunikasi data. Jadinya sini 11 pertemuan tapi mungkin nggak akan benar-benar 11 tapi beberapa materi saya jadikan satu pertemuan gitu ya. Nanti biar sisanya banyak untuk project ya seperti itu rencananya ya. Ini formalitas untuk keperluan SKP aja. Bukan SKP apa ya? RPS ya. RPS aja. Oke. Kita masuk ke materi. Kliknya suka macet. Oke. Ketika nyalain Zoom ya. Oke, jadi ini ya aplikasi IoT ya. Topik di sini ada 5, yaitu pertama robot arm cerdas dengan sensor jarak dan kendali Android, electrical vehicle cerdas dengan GPS dan kendali web, ya biar agak sama-sama Android atau sama-sama web. Computer vision untuk penanganan pandemi COVID-19. Ya, kekinian analisis komunikasi data pada WSN, wireless sensor network ya, berbasis LoRa dan NRF, smart home berbasis Google AI. Jadi ini satu kelompok, pilih salah satu, nggak boleh ada kelompok yang rangkap gitu ya. Terus pertama robot arm cerdas ya kita bahas ya. Jadi mengambil barang di depannya berdasarkan sensor jarak. Jadinya kalau kita ada barang di depannya, kita tanpa tahu jaraknya berapa senti, kita karena manusia itu cerdas ciptaan Tuhan, gitu bisa mengambil dengan tepat gitu ya, secara alam bawah sadar ya, gerakan refleks bisa mengambil barang tersebut. Tapi kita nggak pernah ngitung jarak. Tapi kalau kita mengajarkan robot, kita harus memberikan dia sensor jarak yang pasti gitu ya. Dan kita nggak pernah memperkirakan jauh, dekat, sedang itu secara lebih rinci lagi, tapi oh barangnya jauh, kira-kira kita bisa perkirakan nyampe apa enggak dengan tangan gitu ya, seperti itu ya. Jadi otak manusia sangat cerdas ya. AI itu nggak ada apanya sebenarnya gitu ya kalau untuk ini, tapi kita tidak bisa menggunakan kemampuan otak kita dengan maksimal, itu ya yang konsepnya sebenarnya gitu ya. Ya, konsep dari sebenarnya ini ya, apa namanya, otak manusia. Ini bisa dikendalikan menggunakan Android, menggunakan Bluetooth ya. Di sini dilatih menggunakan kendali Android, jadinya semua gerakan servonya itu dicatat gitu ya. Kalau ketika kita mengendalikan manual untuk mengambil barang yang dekat, sedang dan jauh itu gimana? Jadinya kalau antara sedang dan dekat nanti gimana ya itu urusan urusan algoritmanya kita gitu ya. Jadinya mengambil nilai tengah antara jarak dekat dan sedang berdasarkan input dari sensor ultrasoniknya gitu ya. Setelah dilatih diharapkan bisa otomatis mendeteksi benda di depannya dan mengambil berdasarkan jarak ultrasoniknya. Oke. Nah, di sini jadinya ada Mi Arm Chassis dan Arduino Nano yang diperlukan, servo shield untuk Arduino Nano, servo motor kali 6, baterai 9 volt, Bluetooth modul. Oke, sorry saya lupa menambahkan ini ya sensor ultrasonik di sini, saya update ya. Ini.
Ya, ini mencatat kendali servo secara manual untuk mengambil benda yang di depannya. Jadi yang di depannya saja. Tapi servo di sini ada ini ya, ada 3 gerakan ya, ada 3 gerakan untuk mengambil yang di depannya. Jadinya dia ini ya, untuk jarak maksimal tangan kita juga kan kurang lebih ada 3 ya, ada 3 pergelangan ya, jadinya yang di pundak ya, di apa lengan sama yang di tangan ya. Seperti itu kan ada 3 sama seperti itu. Tapi pergerakan memutarnya itu tidak perlu dicatat gitu karena nanti otomatis dia akan mencatat ada halangan apa enggak di depan gitu ya. Sama jadi muter muter ke samping itu tidak perlu diprogram ya. Nanti dia otomatis memutar cara berurutan searah jarum jam sampai ada objek di depannya gitu ya. Kalau ada juga di depannya mengukur jaraknya, habis itu menggerakkan 3 servo tersebut berdasarkan ini ya, apa namanya jaraknya gitu ya. Jadinya kalau misalnya ke tangan kita gitu kan, kalau mengambil paling jauh kan mungkin lurus banget gitu, tapi kalau misalnya agak dekat kan menekuk gitu ya. Seperti itulah logikanya gitu ya. Itu logikanya. Jadi programming algoritma cerdas untuk gerakan ya. Berdasarkan jarak yang relatif, jauh, sedang, dan dekat. Gitu ya. Di sini yang dikerjakan apa aja yang sudah dirakit. Jadinya sini semua saya ngambil judul yang kalian tinggal menyiapkan pemrogramannya, langsung kita ngetesnya gimana. Nanti alatnya di saya, nanti saya coba program yang kalian buat jalan apa enggak. Tentunya saya punya kunci jawabannya juga dari semua proyek ini. Ya, dari kira-kira proyek kalian jalan apa enggak di sana penilaian saya nanti gitu ya. Terus tentunya kalau bagian yang nggak jalan nanti saya akan bahas kenapa nggak jalan gitu misalnya. Tentunya saya tidak menyalahkan kalau tidak jalan karena tidak maksimal karena kita tidak bisa ketemu langsung di tempat gitu ya. Di sini ada pemrograman Android, ya, komunikasi data dan algoritma cerdasnya gitu ya di sana. Ya, algoritma cerdas di sini nanti bisa menggunakan fuzzy saja gitu ya mungkin yang gampang. Tapi kalau kalian punya algoritma lain yang ini saya bikin blank di sini. Kalau punya saya sendiri menggunakan fuzzy logic ya. Kalau misalnya punya kalian menggunakan algoritma yang lebih canggih silakan gitu ya. Karena fuzzy logic di sini yang paling mungkin sederhana ya sana. Oke, terus electric vehicle cerdas selanjutnya. Jadi bergerak menuju tujuan menggunakan GPS. Jadi ini sini bukan berdasarkan kamera seperti Tesla Mobile, bukan. Jadi bisa dikendalikan menggunakan Android, menggunakan web. Sorry, saya salah ketik. Jadi buru-buru saya buatnya ya. Berdasarkan web. Nanti saya koreksi typo-nya. Oke, ini electric vehicle ya. Cara kerja dilatih menggunakan kendali Android web ya, web di sini untuk mencatat tujuan yang diambil. Setelah dilatih, diharapkan bisa otomatis bolak-balik ke tujuan yang dicatat dengan jalur yang sudah dilatih. Jadi itu ya, misalnya kalau untuk ke lokasi A, belok kanan dulu, lurus, belok kiri, lurus, baru gini gitu ya. Jadinya dicatat nanti longitude latitude di sana. Simulasi bus kendali otomatis di sini gitu ya. Di sini apa namanya bisa bolak-balik aja dulu cukup gitu ya. Nanti kalau misalnya mau dilanjutkan ke TA tentunya di sini mungkin bisa berapa halte gitu ya dibuat gitu. Yang diperlukan ada smart car cases ya, press 2 DC motor ya, Arduino Uno, motor seal untuk Arduino Uno ya, baterai 9 volt, dan untuk connect ke web ESP8266 ya. Untuk mencatat pergerakan mobil ya sama gerakan lurus dan belokan secara manual, dan dicatat longitude latitude-nya ya, mencatat lokasi ya. Pemrograman cerdas untuk melakukan gerakan bolak-balik. Nah, ini juga saya ini ya. Kalau di sini saya menggunakan ini ya, apa namanya rule base ya, rule base. Tapi rule base-nya berdasarkan catatan, bukan berdasarkan program yang kita buat gitu. Ini jangan sampai programnya itu sifatnya kaku gitu ya. Sifatnya kaku, jadinya sudah ada gerakannya, tapi harus menggunakan catatan yang digerakkan manual gitu loh ya. Gerakan manual ini nanti kan itu ceritanya bukan diprogram oleh uh, oleh programmer secara kaku, tapi berdasarkan catatan. Jadi sana ada penyesuaian ya. Gitu. Oke. Okay. Ya. Dan electric vehicle yang dikerjakan smart car sebenarnya sudah dirakit semua. Terus pemrograman web, ya, komunikasi data, web dan software serial. Di sini ada tantangan tambahan daripada ini ya, apa namanya robot armnya, karena dia di sini
ada komunikasi antara ini ya, motor shield sama apa namanya WMOS-nya gitu ya sana. Ini menggunakan software saya. Silakan ini ya. Nanti saya kasih akses ke IoT-nya juga. Ini materi di IoT bisa kalian download. Bagi yang misalnya belum mengambil IoT, siapa tahu ada gitu. Karena di sini agak kebablasan. Jadinya apa namanya belum ada prasyarat. Jadinya mungkin di sini ada yang tanpa mengambil IoT udah mengambil aplikasi IoT. Siapa tahu gitu ya. Ya, terus algoritma cerdasnya di sana ya. Ini bebas juga algoritma cerdasnya ya. Uh, apapun boleh sana. Kalau saya menggunakan rule base ya sana. Ya, expert system rule base ya berdasarkan catatan. Itu paling sederhana juga. Ya. Terus computer vision ya untuk COVID ini mendeteksi jumlah orang dalam kamera, menghitung jarak antar orang menggunakan pixel gitu ya. Di sini kamera mengirim foto jika deteksi orang dan menandai dengan kotak gitu ya. Setiap deteksi dicatat dan dihitung jaraknya kotak antar kotaknya gitu ya. Ini pixelnya ya. Hasil foto dan jarak ditampilkan di web gitu ya. Jadinya berupa data tabular ya, atau data matrix dan data foto gitu ya yang udah dipandai. Sini Raspberry Pi ya, Raspberry Pi camera module, baterai 18650 ya, pakai baterai lah di sini ya. Terus buzzer tadinya kalau bisa ada bunyi gitu kali ya, biar seru dikit ya. Tet rame dekat-dekat gitu. Ya. Tantangan sini tidak perlu dilatih ya. Kalau sini algoritmanya saya wajibkan menggunakan hard cascade supaya kalian nggak berpikir rumit untuk hal sederhana seperti ini gitu ya. Jadinya ini sudah ada file XML-nya untuk full body detection ya, bawaan algoritma hard cascade-nya. Terus kalibrasi jarak menggunakan pixel. Jadinya kalian ini ya, mungkin kalau antar teman kan berarti kita melanggar protokol kesehatan. Ini mungkin bisa kalian gunakan anggota keluarga kalian gitu ya, sana untuk mendeteksi, mengambil foto di pixel, ya, terus diambil gitu ya, jaraknya gimana pixel. Ya. Jadi programming antar muka webnya di sini kesannya computer vision, tapi padahal sebenarnya sini pemrograman algoritma cerdasnya mungkin lebih sedikit dibanding dua topik sebelumnya gitu ya. Karena di sini lebih banyak ke antar muka webnya. Jadinya silakan kalian browsing ini ya di IoT kemarin yang berhubungan dengan kamera Raspberry Pi. Saya banyak sekali bikin tutorial tentang itu di sana ya, termasuk hubungannya dengan web. Yang dikerjakan di sini sudah dirakit ya, Raspberry Pi dan kameranya, pemrograman web, komunikasi data dengan web, antar muka, hard cascade-nya gitu ya. Caranya pakai CGI aja gitu ya. Itu saya lupa terus singkatan untuk web CGI itu apa ya. Jadinya saya ingatnya komputer grafik dan bla 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 gitu ya, tapi CGI yang itu bukan. Tapi kok saya udah ingatnya juga nggak bagus ya. Ada seperti itu ya yang dimana. Oke, analisis jaringan LoRa dan NRF ya, sama topik keempat. Dua perangkat terhubung DHT211 ya, dan berkomunikasi via NRF dan LoRa. Intinya dua kali kalian nyoba ganti ya. Menghitung dan membandingkan delay dan paket delivery ratio antar NRF dan LoRa. Ini NRF untuk jarak dekat, LoRa untuk jarak jauh gitu ya. Tapi saya jelasin lebih lanjut dibahas komunikasi data ya. Terus dua perangkat saling mengirim dan menerima data. Jadi ini ya, dua jenis komunikasi data yang tidak menggunakan internet gitu ya. Jadinya bisa langsung independen gitu tanpa menggunakan gateway ya di sana. Jadi waktu pengiriman dan penerimaan dicatat, jadinya mengirimnya jam berapa, dicatatnya jam berapa gitu ya. Selisih detiknya itu nanti digunakan untuk delay dan PDR ya. Karena mungkin ada paket yang nggak terkirim juga gitu kan ya, delivery ratio-nya. Ya, NRF LoRa komponen karena Arduino Nano kali 2, DHT 11 kali 2, LoRa kali 2, NRF kali 2. Dan di sini perlu dua laptop ya, dua laptop intinya nanti itu ya. Saya kebetulan ada dua laptop, intinya bisa nanti via Zoom ya, nanti kita simulasikan program yang kalian buat gitu ya. Di sana karena kenapa ini ya, kecuali kita membuat LCD display gitu ya, misalnya untuk ini, atau dihubungkan dengan WMOS itu barangkali dia nggak bisa mengirim data lewat web gitu ya, kelemahannya di sana. Atau kita membuat gateway ini ya, gateway untuk mereka gitu bisa juga, tapi ya itu overkill sedikit. Ini yang paling bagus pakai USB laptop aja walaupun ini kan untuk simulasi. Kalau untuk dunia nyata ya bagusnya ada satu yang ini ya, apa namanya terhubung ke
Wemos gitu ya, itu paling ideal sebenarnya. Wemos atau ESP8266. Tantangan di sini program komunikasi data NRF dan LoRa masing-masing memiliki struktur pemrograman yang berbeda, library yang berbeda juga tentunya. Pemrograman kalkulasi delay dan PDR ya sana ya. Membaca masing-masing perangkat di dua laptop sana ya. Jadi bebas itu ya. Kalkulasinya bisa di sisi laptop, misalnya kalian itu ya, ataupun ini ya, apa namanya di sisi Arduino-nya bebas. Semua udah dirakit, LoRa, NRF, delay, dan PDA. Terus terakhir, Smart Home Google AIY Kit, ya sana ini mengendalikan di relay modul dengan suara, ya tadi dari 3 perangkat ya Google AI Kit, Wemos D1 Mini dengan relay kali 2 ya sana. Ya masing-masing 2 gitu ya sana ya. Di sini ceritanya ini ya, kita bisa mengendalikan dengan suara misalnya, tolong matikan lampu, hidupkan lampu dan sebagainya gitu. Yang udah perintah suara ke AI Kit maka akan menyalakan atau mematikan salah satu dari 2 relay. Gitu ya. Ya harus ada 2 lah di sini. Jadi totalnya 4 perintah ya. Ininya hidupkan matikan untuk satu, hidupkan matikan untuk yang kedua, seperti itu ya. Jadi smart home AI komponennya Google AI Kit, Raspberry Pi, Wemos D1 Mini kali 2 dan relay modul kali 2. Ya. Tantangan di sini pemrograman saja ya. Dan di sini menggunakan MQTT ya, MQTT artinya Python ya, dan di sisi Wemos-nya gitu ya. Ini semua udah dirakit ya, yang dikira adalah pemrograman. Oke, seperti itu ya. Jadi ini nanti silakan didiskusikan di grup WA ya, kelompok apa yang mengambil kelompok apa. Dan semua judul di sini tentunya bisa jadikan TA, intinya dan saya di sini semua judul ini bisa kalian pecah ya nanti ya. Jadi beberapa TA gitu ya. Jadi misalnya kayak gini ya, kayak misalnya untuk apa namanya yang deteksi COVID tadi ya, untuk jarak antar orang itu bisa banyak variasi. Selain Raspberry Pi bisa menggunakan ESP32 juga. Misalnya untuk ini ya, apa namanya, ground computing gitu misalnya, atau bisa menggunakan kamera night vision juga. Saya ada juga gitu, nanti semua alatnya bisa saya pinjamkan dari lab, sehingga kalau night visionnya punya saya pribadi tapi tetap saya bisa pinjamkan. Ya, itu ini ya, apa namanya, saya untuk TIoT ke depan ini semua alat yang dibuat jadi milik lab ya, tapi ini saya support, lab akan support semua pendanaannya gitu ya di sana pastinya ya. Oke, seperti itu. Ini silakan dirundingkan di dalam kelas ya. Oke, sekian, terima kasih. Jika ada pertanyaan bisa langsung di halaman YouTube ini, di grup WA, ataupun di ini ya, apa namanya, diskusi di Braja. Ya. Oke, sekian. Terima kasih.